Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dikulum dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di podcast BBS, Bincang-bincang sehat. Nah, kali ini nih kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Di sini ada Saya Rega. Halo, aku Lisa. Halo, aku Fahrisa. Halo semuanya, aku Ibon. dan tentunya saya tidak hanya sendiri, ditemani oleh host saya Dani. Oke. Jadi kali ini kita akan membahas tentang keras hati dan munafik dalam ajaran Islam, ya. Benar sekali. Ya, bagaimana Dani? Nah, gini, mengenai ini ya, keras hati dan munafik nih ya. Karena kan kalian di sini kan diundang untuk berbincang-bincang dengan kita ya mengenai itu ya. Menurut kalian dulu nih, kira-kira nih munafik nih apa sih? Munafik itu orang yang kalau dikasih amanah itu tidak dijalankan dengan baik. Terus perkataannya juga itu tidak jujur. Terus apabila dia janji itu pasti ingkar. Ya, nah itu ya. Munafik itu menurut saya ya, itu orang yang biasanya terlihat baik di depan kita. Nah, tapi aslinya dia punya niat buruk pada kita. Dan buruknya tuh kadang kayak gimana tuh contohnya? Nah, misalnya ya, dia itu acting seolah-olah dia itu friendly sama kita. Tapi di dalam hatinya dia itu kayak benci kita tuh. Anggaplah kayak muka dua gitu. Ya, kayak bermuka dua gitu ya, kayak ngejelek-jelekin di belakang nih. Nah, kalian nih punya gak sih pernah gak sih kayak ketemu gitu sama orang-orang itu? Atau teman kalian sendiri malah gitu? Pasti pernah. Kayak gitu, apalagi tuh di era digital sekarang gitu, pasti pernah lah punya teman kayak gitu. Kayak yang kalau misalnya di real life-nya tuh baik banget, terus di TikTok-nya tuh kayak nge-repost orang-orang kayak alah iya, nanti di status bilangnya gini, orang-orang kayak gitu tuh kok bisa ya kayak gitu, nanti disindir di status. Banyak sindir-sindiran ya. Itu gimana? Coba bisa diceritain gak kira-kira tuh? Ada sih itu, nggak terlalu inget tapi aku ada teman setauku kayaknya SMP, aku lupa. Dia tuh dia tuh kalau misalnya di real life tuh kayak ya udah baik banget, terus kayak misalnya udah kayak humble ke semua orang tuh, kayak cerita semua orang tuh ceria gitu. Tapi kalau kadang dia tuh kalau di statusnya tuh ya nyindir temannya sendiri, bahkan kayak teman sebangkunya sendiri aja tuh kayak disindir sama dia. Dan kayak dia tuh kayak orang di sebelahku nih ngeselin banget, orang sebelahku nih kayak gini, dia tuh bahkan kadang nyampe body shaming temannya sendiri. Kadang kayak gitu mesti di privasi gak sih statusnya? Iya. Privat aja. Ya kayak gitu iya sih, mungkin privasi ke dianya, tapi mungkin nggak privasi ke teman-teman yang lain. Ya gitu. Itu emang resahin banget sih orang-orang kayak gitu sih, karena kayak gitu kan kalau punya masalah ngomong langsung aja gitu, daripada ngiri-ngiri di belakang kan yang lain jadi tahu juga kalau ada permasalahan. Benar. Jadi menggiring opini lah. Nah, kalau yang lain nggak ada, kayak pernah ketemu nggak kira-kira gitu loh? Atau di medsos pernah lihat gitu? Karena banyak banget gitu. Ini ya nge-hit comment tapi pakai akun fake. Oh iya. Benar. Nah, tadi kan ada juga nih tentang keras hati nih. Itu kayak mana sih keras hati itu? Keras hati itu kayak orang yang mau menang sendiri, anggapannya kayak mau benar sendiri lah. Dia itu. Dan orang itu lebih tertutup daripada yang lainnya. Tertutup kayak gimana? Kayak kita itu benar dan dia itu nggak mau nerima kritikan dari orang lain. Jadi benar-benar tertutup tuh hatinya, dinasihatin nggak mempan, dia apa-apain nggak mempan tuh. Iya, kayak orang-orang yang kayak keras kepala lah anggapannya. Orang keras kepala kira-kira sama gak sih sama orang keras hati? Kalau menurut aku pribadi ya, orang keras kepala sama keras hati itu sebenarnya sama tapi tak sama gitu tuh. Gimana tuh? Kayak Sama tapi nggak sama. gitu loh. Kalau keras kepala dia tuh memikirkan segalanya itu masih dalam logikanya dia. Dia tuh masih mungkin dia ngerasa semua plan dia itu tuh
gak mau diganggu atas semua plannya. Kalau menurut aku keras hati sendiri itu kayak dia tuh gak mau orang lain menang, dia gak mau orang lain kayak gimana ya, kayak gak mau orang lain itu tuh lebih dari dia gitu tuh. Terus kayak ngerasain gimana pengennya dia tuh nomor 1 doang gitu. Terus kayak gak mau maafin temennya gitu. Oh iya, ngerti. Kalau dari kalian sendiri pernah nggak sih ngerasa keras hati gitu? Pasti pernah sih. Pernah ya. Pernah ya ngerasa ya. Nah, Jadi kayak ngerasa kayaknya aku nih kayak gak mau nerima masukan gitu. Tapi kalian tuh terusin kayak gitu atau ngeevaluasi diri sendiri nih? Nah, benar tuh. Jadi kalau lagi hati kalian keras, biasanya kamu ngapain buat memperbaikinya atau ada rutinitas tertentu? Ya paling kalau kalau misalnya ada rutinitas, ya kalau nggak evaluasi diri sendiri. Banyak kan ada kadang kalau misalnya kita nggak sengaja tuh sesi overthinking lah gitu yang lagi pasti ada di fase itu. Kita kan pasti tadi aku terlalu keras dia, harusnya tadi aku ikutin katanya mereka. Kita evaluasi diri sendiri, terus ngubah diri jadi lebih baik pastinya. Dan kayak kita juga selain kita ngevaluasi diri sendiri, kita juga jangan lupa mungkin self reward buat diri kita sendiri dan mencoba perbaiki gitu. Self reward ya, itu bisa dalam bentuk apa aja kan? Tergantung orangnya sih. Iya. Kalau aku makan. Makan, ini self rewardnya Kalau aku sih keluar aja, keluar traveling. ke game. Yes. Ya Allah. Makan juga. Ikut kamu. Tapi emang kalau itu kan buat ngilangin stres juga, atau self reward itu kayak kadang ada orang tuh kadang ngebeli diri sendiri gitu, Ya. sesuatu yang mahal atau buat menyenangin diri sendiri. Nah, kira-kira nih ya kalian nih kalau ketemu orang yang keras hati nih di dunia nyata ya, misal langsung ketemu gitu atau jadi teman kalian, itu gimana nih tanggapan kalian gitu? Lebih meyakinkan dia untuk lebih sering berinteraksi ya. Jadi gimana ya kalau misalnya ada teman kita yang keras hati, kita itu nyaranin dia atau ajak dia buat interaksi sama orang lain biar dia bisa lebih terbuka. Oke. Itu kan kalau ini ya, kalau di real life. Kalau di online tuh kalian gimana? Kalau misalnya ada orang gitu yang kalian dia tuh keras banget gitu. Jadi kalau diberitahu tuh kekeh banget. Ada kan kadang kayak gitu kan, apalagi di TikTok tuh rame banget tuh. Gimana? Iya. Kalau soalnya komen, ya paling kalau dari dirinya kita sendiri ya. Kita nyoba gak hate comment yang pertama. Terus kayak kita nyoba ya, kalau misalnya kita emang gak suka sama kontennya ya udah scrolling aja gitu. Terus kalau misalnya dari orang lain, mungkin kalau misalnya masih orang terdekat gitu ya, mungkin kita bisa kayak nasihatin atau kayak nyoba ngerubah dia. Rubahnya tuh gimana? Ya kayak tadi tuh membuat dia terbuka atau ada cara Iya lain? gitu tuh kan, kayak ngebuat terbuka kan, apalagi kalau sekeras hati itu biasanya tuh akibat karena pergaulan gitu tuh, kayak sosialnya yang terlalu menyendiri apa gitu. Dan mungkin kayak misalnya ditemenin, terus kayak nyoba dia terbuka, kenapa kamu kok bisa gini gitu. Ada gak sih kayak faktor-faktornya gitu yang penyebabnya selain sosial itu? Mungkin ada kayak dari faktor lainnya gitu yang nyebabin dia tuh keras hati gitu. Mungkin karena imannya lemah, kurang Iman dekat ya, bisa terhadap Tuhan. kurang sosialisasi. Terus trauma juga bisa tuh. Oh iya, faktor trauma juga bisa. Traumanya tuh trauma tuh bener-bener dampaknya fatal banget sih emang sih. Ada gak sih dari kalian tuh tokoh atau idola atau orang sekitar gitu yang hatinya lembut biar bisa dijadikan contoh mungkin? Atau dari guru kayak? Iya, dari guru bisa. Temen guru-guru kalian di sekolah. Toko yang aku kenal kebanyakan toko yang dari media sosial sih. Ya, enggak apa-apa. Coba mungkin bisa jadi referensi gitu. Itu seperti orang yang suka ngajari kita atau membagi-bagi tips lah kepada kita. Oh. Jadi ini ya konten-konten tips and trick gitu ya. Yes, of course. Self improvement gitu. Self improvement. Nah, itu kontennya tuh yang gimana? Yang tentang apa? Tadi. Ya, tip and trick agar bisa meningkatkan kualitas diri lah.
Contohnya seperti itu. Oke, tapi gini, kalau mengenai apa tadi itu ya apa keras hati dan munafik nih. Nah, kalau orang-orang kayak gitu kan tuh susah banget nih buat berubah nih. Nah, kalian tadi kalau misalnya cara pertama gagal tuh ada gak kayak cara alternatifnya gitu loh buat mengubah mereka gitu? Karena kalau orang itu apalagi udah keras hati tambah munafik itu udah susah banget. Benar. Ya kan? Kalau udah keras hati kan mereka nggak mau terima pendapat. Tambah munafik mereka nggak mau ngejalanin amanah. Itu gimana itu? Ya jauhin. Jauhin udah ya, udah Iya, itu opsi paling sifatnya mereka jadi Iya. Bisa ya. itu opsi terakhir Opsi ya. terakhir sudah jauhin. Itu opsi terakhir yang kayak kalau misalnya nggak ada pilihan lain, sudah itu aja sudah. Udah langsung mending cabut aja kan off gitu ya. Iya, Ah, kayak bayangin aja seorang yang kayak sudah keras hati, saya munafik gitu tuh, kayak udah nggak bisa dibilangin, masih munafik muka dua gitu tuh, kayak udah nggak bisa. Komen. Gini, aku penasaran satu hal dah. Kalian nih pernah gak sih kayak itu di sama temennya tuh diomongin dari belakang? Udah, kalau saya nggak yakin karena apa ya, kita belum tahu Pastinya Pasti ya. ya. Heeh. jadi cuma sugesti dari kita, dia itu pernah ngomong apa enggak, tapi aslinya kita belum tahu dia beneran ngomongin apa enggak. Jadi kalian nih tipe orang yang langsung percaya atau gimana? butuh penjelasan, Butuh data penjelasan gitu. kayak udah langsung percaya aja. Ya bijak-bijak gitu sih dapat Bijak-bijak informasi. ya. Ya berarti cari dulu ya. Oh ini bener apa enggak nih aku diomongin gitu. Berarti cari Iya. dulu ya. Ya ngerti. Nah, terus nih kan biasanya kalau kita sedang diomongin nih belum tentu kita benar-benar diomongin. Iya. Heeh. Nah, itu mungkin bisa opini lain atau apa gitu. Ya gak sih? Iya, biasanya kan kadang anu sih, kan bisa aja kita diomongin tapi kan kita gak tahu omonginnya mereka jelek apa buruk gitu kan. itu. Karena ini agak sulit nih bedain kritik sama hinaan tuh. Iya. Iya, Heeh. Benar-benar. Ya, gimana tuh kalau ya cara kalian tuh bedain kritik sama hinaan tuh gimana? kritik itu ya harusnya kalau mengkritik orang itu tidak dilakukan di depan umum, di depan banyak orang. Betul. Kalau hinaan biasanya diungkapkan di depan umum. Banyak orang lah. Iya, banyak orang gitu ya. Kayak mempermalukan gitu. Nah, Iya, Ya, tujuannya bikin memang- malu temennya. Berarti cara bedanya kalau dari kayak misalnya dari perkataannya itu bisa nggak dibedain ini? Perkataan Bisa nggak? harusnya bisa. Kalau misalnya kritik ya, itu masih ada argumen atau sesuatu yang apa memperkuat gitulah, kayak bikin. kasih tahu lah, kasih saran lah. Ngasih Iya, saran. benar. Tidak cuma mengkritik tapi kasih saran lah. Ya, kalau kritik itu juga sekaligus kasih saran juga kan biasanya. Iya, jadi biar makin lebih baik lagi gitu ya. Ya, Jadi nggak- benar-benar. apa ya? Karena kalau kritik kan itu pasti dari pandangan orang lain. Mm-mm. Sama hinaan juga dari pandangan orang lain. Cuman orang lain itu nggak punya argumen buat gini Lebih ke head lah. lebih ke nge-hate gitu, bener-bener benci. Mungkin itu saja podcast kita kali ini bersama narasumber atau tamu-tamu kita ini yang spesial ya. Sampai jumpa di kesempatan lainnya di podcast BBS. Dadah.